Oke. Selamat siang buat para orang tua GPC, para partisipan yang bergabung pada siang hari ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk kita bersama-sama bersekutu dan mendengarkan firman. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau setia pada kami, dan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk siang ini Tuhan, untuk kesempatan kami berkumpul bersama-sama di sini, di Fellowship Great Parents Community, di mana kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu dan merenungkannya dalam hati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena teman-teman kami sudah hadir di sini dan kami mendoakan juga teman-teman yang belum hadir, kiranya Roh Kudus menggerakkan mereka untuk siapapun yang Tuhan siapkan untuk hadir, bisa hadir di sini siang ini. Tuhan berkati kami yang hadir di sini menggunakan alat-alat handphone kami, laptop kami Tuhan. Engkau juga berkati Wi-Fi, saluran internet yang ada di tempat kami masing-masing, supaya acara kami bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir, dan Engkau juga siapkan hati kami untuk beribadah di sini ya Bapa. Kami berdoa untuk Miss Indiana yang akan memimpin pembacaan firman dan renungan nanti Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu, memimpin kami, memberitakan firman-Mu, dan biarlah renungan-Mu itu bisa menjadi pegangan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mulai ya ibadahnya ya. Halo, selamat siang Kak Dwi. Mulai ya. Oke. Setiamu yang berlimpah di hidupku, ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku angkat tanganku bersyukur padamu.
dalam hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang berlimpah di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus. Ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus. Ku angkat tanganku bersyukur padamu. Sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus. Ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus. Ku angkat tanganku bersyukur padamu. Ku angkat tanganku bersyukur padamu. Tanganku bersyukur padamu. Oke, terima kasih. Oh ini Andini sudah join juga, ada Kak Agnes tadi belum disapa. Ya, ada yang mau kesaksian? Mungkin cerita kebaikan Tuhan. Kalau buat saya sih Tuhan tuh baik banget. Jadi kalau belum ada yang mau cerita nanti saya cerita. Ada kira-kira yang mau kesaksian? Silakan loh. Kak Andini mau? Ada Andini ya. Ada yang mau cerita nggak? Kak Agnes mau? Kak Agnes? Halo, halo. Ada? Belum? Tidak ada? Halo Kak Agnes. Mau cerita dikit Kak Agnes? Mau? Boleh. Halo, shalom semuanya. Shalom. Agnes, ya. Mau kesaksian kali ya? Ya. Ini tentang apa? Suaranya bisa kelihatan dikit Kak? Bisa nggak? Kedengeran nggak Kak? Udah mendingan? Kurang ya? Udah. Mendingan ya? Apa-apa. Iya. Ya aku Agnes. Jadi sedikit kesaksian sih seminggu ini. Luar biasanya memang tentang Tuhan itu ya, maksudnya kita kan dapat anak yang sebenarnya
kalau dibilang sudut pandang sih, mungkin orang berpikirnya musibah ya, maksudnya kayak sesuatu yang berat gitu. Nah, jadi kemarin kan kita ngobrol sama Kayola di komunitas yang lain gitu kan. Jadi suami juga gitu kan. Jadi seminggu ini sih aku lihat ada di luar dari harapan kita, justru Tuhan kasih pengertian gitu. Jadi waktu kita berharap anak kita sembuh gitu kan, karena kita punya kekurangan, pengennya punya kelebihan, tapi justru Tuhan tuh kebaikannya itu aku lihat dia mau memperbaiki yang lain gitu. Ya sekarang sih ngejalaninnya lebih banyak bersyukur, lebih banyak menikmati. Jadi kayak apa ya, kayak kasihnya Tuhan itu terlibat banget sama perubahan-perubahan apa yang terjadi gitu Kak. Terima kasih Kak Yola. Jadi Tuhan itu kayak membantu lewat caranya dia gitu kan. Jadi waktu kita berseru, ya maunya sih cepat selesai gitu kan. Maunya cepat dapat solusi gitu kan. Tapi ternyata kayaknya Tuhan tuh yang aku rasakan seminggu ini kayak membawa didikan yang keras ya. Tapi sebenarnya tujuannya baik. Ya maksudnya ya aku dapat komunitas orang tua ABK itu menurut aku tuh juga bagian dari pembelajaranku gitu. Ya aku terima kasih banyak banget sih dapat komunitas baru lagi di sini. Gitu. Ya aku berusaha untuk menyempatkan diri gitu. Jadi kayak ada dorongan dari hati itu, aku mau berubah gitu, aku mau pakai caranya Tuhan gitu. Jadi meski kayak nggak bisa dikatakan gitu, nggak tahu deh apa memang akunya juga kurang apa bisa menjabarkan gitu, mendeskripsikan, tapi aku pengen benar-benar surrender gitu, apa kayak Idil mau ngapain lagi sih Tuhan gitu sih Kak. Apalagi waktu denger kesaksian atau cerita-cerita sharing orang gitu kan, berarti kan Tuhan tuh lagi ngebentuk semua orang gitu. Dan aku juga belajar di rumah tangga gitu kan, bagaimana sih Tuhan mengajarkan ke suami gitu kan. Iya, makasih pendeta mengajarkan ke keluarga aku pribadi gitu kan. Jadi ya aku jadi kayak menempatkan diriku apa adanya itu kayak apa nggak mau jadi superhero gitu kan. Ya udahlah, semua maunya Tuhan gimana gitu sih sharing aku. Praise God sih, satu-satu kita coba gitu. Masih trial error sih. Itu yang aku dapetin sih Kayola. Oke, Kak Agnes. Terima kasih udah sharing. Teman-teman, ini Kak Agnes ini belum lama join dengan GPC ya. Itu kenalan. Kami juga baru berkenalan di komunitas sebelah sama komunitas orang tua anak berkebutuhan khusus, tapi memang lintas agama. Kita ketemu di situ. Dan Kak Agnes ini belum terlalu lama mendapatkan diagnosa bahwa anaknya itu ternyata menyandang ini ya, spektrum autism. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bahwa Tuhan itu memakai segala cara untuk menunjukkan kasih setianya dan
nanti akan seiring waktu akan makin kelihatan bahwa Tuhan itu baik banget. Bahkan melalui dikasih anak yang spesial itu ternyata luar biasa banget gitu loh. Ya, nanti akan alami sendiri. Dan Kak Agnes nanti kalau memang perlu pendampingan segala macam, di sini ada orang tua yang anaknya ASD juga bisa mendampingi. Jadi kita di sini saling support, saling membantu. Gitu ya, tetap semangat. Tuhan Yesus pasti bantu, pasti menguatkan. Terima kasih Kak Agnes untuk kesaksiannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian firman Tuhan. Saya persilahkan Miss Indiana untuk mulai dengan doa. Mari kita Silakan. berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami berkumpul bersama-sama siang hari ini. Berbicaralah kepada setiap hati kami Tuhan, karena Engkaulah penghiburan sejati itu. Engkaulah yang membalut hati yang terluka, dan kepadamulah kami hanya berserah. Tuhan, berikan kami kekuatan, penghiburan, pengertian, agar kami boleh menjalani kehidupan kami semakin bersemangat, dan kami mendapatkan hikmat surgawi, apa yang harus kami lakukan terhadap anak-anak kami, dan untuk menghadapi berbagai ujian yang kami hadapi. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam semua saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam. Shalom, Ibu Miss. Luciana, Ibu Agnes, welcome to GPC. Shalom, Pendeta Indiana. Salam, Ibu Nova Lilipali. Salam, Dwi Susanto. Salam, Bu Yanti. Salam, Pak Semi. Salam, Devi, Bella, Andini, dan Ketua GPC, Ibu Yolanda. Shalom, Miss. Salam. Baiklah para orang tua yang luar biasa, orang tua istimewa, para mama dan papa yang istimewa, yang diberikan Tuhan kesempatan mendidik anak-anak istimewa. Bu Agnes, air matamu dimengerti oleh Tuhan. Ya, Bu Agnes, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan engkau, Bu Agnes. Ini firman Tuhan untuk kita semua. Mungkin juga ada pesan khusus buat Ibu Agnes ya. Baiklah, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat datang, Miss Dina dari Bali. Wow, semakin ramai. Terima kasih. Ya. Maaf terlambat. Iya. Khotbah yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, Dokime, bertahan dalam ujian. Bertahan dalam ujian. Bukan kebetulan tadi kesaksian yang sungguh membuat hati saya juga jadi terbeban ya, Ibu Agnes. Bertahanlah, Bu Agnes. Mari kita membaca dua ayat. Yang pertama 2 Korintus 2 ayat 9 dan 2 Korintus 8 ayat 2. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepadamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Terjemahan lainnya, alasan lain saya di sini adalah Rasul Paulus, menulis kepada jemaat di Korintus. Saya menulis surat kepadamu adalah untuk melihat apakah kamu bisa bertahan dalam ujian dan taat dalam segala hal. Karena pada waktu itu di jemaat Korintus sedang banyak masalah, banyak problem, banyak ujian. Oleh karena itu Rasul Paulus mau memberikan kekuatan kepada jemaat Korintus. Bertahanlah dalam ujian, begitu. Dokime, ini bacaannya. Bertahan dalam ujian. Ya.
selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, miliki hati dokime. Ya, di khotbah saya sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang apa, Bu Yola? Ubah protes menjadi protes. Para orang tua yang diam-diam dalam hati, protes-protes kepada Tuhan. Mengapa anakku begini Tuhan? Mengapa anakku terdiagnosa ini dan itu Tuhan? Kita protes-protes kepada Tuhan. Dan itu adalah manusiawi. Ya, Bu Agnes? Bu Agnes juga pasti bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Sampai air matamu menetes, Bu Agnes. Engkau bertanya kepada Tuhan. Ubahlah pertanyaan-pertanyaanmu itu, protes-protesmu itu, Bu Agnes, dengan hati protes, hati yang tulus menerima keadaan ini. Ya, Miss Tina, protes. Waktu saya khotbah protes, Miss Tina hadir apa tidak? Nggak sempat hadir, mohon maaf, Miss Jadi Miss Diana. Tina belum tahu protes. Udah tahu sedikit-sedikit Apa karena Miss dari Tina protes? protes kekuatan ya. Hukumone kekuatan. salah. Nah, itu dia. Hukumone, kekuatan yang berasal dari Tuhan, kuat karena Tuhan. Nah, ini protes adalah hati yang lembut, hati yang tulus menerima keadaan. Begitu, Mistina. Tulis di kertas, tempel di dinding di rumah. Kalau mulai engkau mengeluh tentang Nathan, cepat-cepat katakan, hai hatiku, protes. Jangan protes. Ya, Miss Dina sudah menulis Sunergio di dinding? Sudah, Allah turut bekerja. Nanti Agnes, nanti Agnes nih boleh nih konseling dengan saya. Bu Yola, kasih nomor saya ke Bu Agnes. Saya mau jelaskan dia hupopone, Sunergio, dan protes. Hari ini adalah dokime, bertahan dalam ujian. Tuhan berkata kepada jemaat Korintus lewat Rasul Paulus, hai jemaatku, bertahanlah dalam berbagai penderitaan. Menghadapi ujian ini. Katakan amin, Agnes Maria. Tanamkan di hati. Amin, amin. Yolanda, bertahanlah dalam ujian ini. Nova Lili-Pali, bertahanlah dalam ujian-ujian yang kau hadapi. Saya akan membacakan ayatnya di dalam 2 Korintus 8 ayat 2. Saya minta tolong dibacakan yang putih oleh Miss Dina, yang kuning oleh Andini. Ini satu ayat tapi dari berbagai terjemahan. Supaya kita meresap. Silakan Miss Dina, dari Bali. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Andini yang kuning. Bahwa dalam banyaknya ujian penderitaan, kelimpahan sukacita dan besarnya kemiskinan mereka telah berkelimpahan dalam kekayaan ketulusan hati mereka. Bu Yola yang putih lagi. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu, mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain, meskipun mereka miskin sekali. Kuning, Miss Dina. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, tetapi karena kebaikan hati Allah itu, sukacita mereka melimpah, sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat murah hati. Biarpun mereka sangat miskin, tetapi mereka menjadi kaya dalam hal memberi. Yang mau saya garis bawahi adalah, selagi mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan.
bahwa dalam banyaknya ujian, penderitaan, kelimpahan sukacita ada pada mereka. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat, namun mereka bertahan. Ini adalah ayat-ayat yang mengandung kata dokime. Ayo katakan Agnes Maria, di dalamku ada dokime. Di dalamku ada dokime. Yes. Engkau kuat, Agnes Maria, karena Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Engkau kuat, Ibu Yolanda, karena Tuhan. Oleh karena itu, miliki hati protes, maka engkau akan memiliki hati yang terbuka, hati yang tulus, menerima keadaan ini apa adanya. Tidak usah banyak protes-protes, tidak usah membanding-bandingkan sama orang. Kurangi pertanyaan mengapa, bagaimana nanti, delete dari kamus pikiranmu. Mistina, delete dari kamus pikiranmu, Mistina, Ibu Yolanda. Pertanyaan mengapa, mengapa saya, apakah Tuhan menguji saya, dan banyak lagi pertanyaan. Iya apa iya, Ibu Nova Lilipali? Kasih jempol bagi yang katakan iya. Ya, amin. Yes. Jadi, orang-orang yang memiliki hati protes, pasti di dalamnya ada benih dokime. Katakan, di dalamku ada dokime. Miss Dina. Di dalamku ada dokime. Yes. Tulis di dahimu. Ingat. Ya. Semua kita harus memiliki ini ya. Selanjutnya. Dokime itu mengacu pada seseorang yang telah berhasil bertahan dalam ujian yang berapi-api. Maksudnya ujian bukan sembarang ujian. Ujian yang berat. Sampai lidahku sampai sakit. Ya, ujian yang berat telah kau lewati. Bukan ujian biasa, berat. Sebagai manusia biasa, sebetulnya aku tidak sanggup, aku menyerah. Tetapi kita sudah mengerti hukumoni, ya, Justina, sudah mengerti sunergio, sudah mengerti protes. Jaga hati. Jangan buka celah kepada iblis untuk banyak tanya. Daripada engkau banyak tanya, banyak diskusi sama orang, banyak bertanya, membanding-bandingkan, dan banyak membaca buku seperti apa yang kata Mistina. Semakin dia membaca buku tentang anak-anak yang tipe begini-begini, semakin pusing kepala 7 keliling. Waktunya kita izinkan Roh Kudus bekerja. Ini dia kuncinya, Ibu Agnes dan semua, Mistina, Bu Yola, Ibu Luciana. Hanya kasih karunia Tuhan kita dapat bertahan. Inilah jawabannya, saudara-saudaraku, para mama-mama, para bapak yang luar biasa. Kita sanggup bertahan, saya sanggup dokime, hanya karena kasih karunia. Jadi bukan karena kuat dan hebat kita. Ya. Orang-orang yang telah bertahan telah sekarang dan seterusnya tetap bertahan kalau ada hati yang tulus menerima keadaan. Jadi hati yang terutama. Bagaimana kamu mendapatkan hati yang tulus menerima keadaan? Terus itu dia. Tadi saya juga sudah WA-an dengan Ibu Yolanda. Rupanya Ibu Yolanda mengikuti pembacaan kita di Mama Baca Alkitab tentang bait suci. Ya, Bu Yolanda, ketika Raja Salomo membangun bait suci, bukan masalah semua terbuat dari emas dan megah, yang terutama adalah kehadiran Allah di dalam bait Allah itu. Saya dan engkau di zaman perjanjian baru adalah engkau bait Allah.
Gereja adalah dirimu dan diriku. Bagaimana engkau bisa menghadirkan Tuhan di dalam bait itu? Bukalah hati. Jangan kita menutup hadirnya Allah di dalamnya. Oleh karena itu, tadi Bu Yola sudah mendapatkan kesimpulan. Bu Yola, boleh dibaca yang kemarin itu, yang Bu Yola kasih garis bawah. Nah, coba supaya kita bisa memiliki pencerahan dulu ya. Kasih off yang tadi ini, Miss. Yang di saya. Oke, sebentar ya. Bentar. Dari 1 Raja-Raja 8 ya. 1 Raja-Raja 8. Oke. Nah, ini mohon maaf teman-teman yang dari Mama baca Alkitab, saya itu kalau malam tuh memang susah nyari waktu untuk join, tapi saya ngikutin bacaannya dan saya ngikutin YouTube-nya di pagi hari besokannya. Gitu. Cuma yang nggak enaknya adalah jadi nggak bisa ikutan diskusi sih, jadi agak-agak telat, ya udah saya japri Miss Diana aja. Oke. Apa? Jadi kalau dari yang saya dapatkan itu tuh dari ayat 39 ya. Jadi 1 Raja-Raja 8 ayat 39, dan ini saya biasanya saya baca double, jadi dari bahasa Inggrisnya dan saya baca bahasa Indonesianya juga. Nah, yang di bahasa Inggris ini ayat 39-nya itu secara sederhana dia bilang bahwa kalau bahasa Inggrisnya ya ini, you know what is in everyone's heart. So from your home in heaven, answer their prayers according to the way they live and what is in their hearts. Jadi yang didapat adalah kita berdoa itu Tuhan menjawab bukan dari bait Allah yang dibikin oleh Salomo itu, bukan ya, tapi bait Allah, kita sebagai bait Allah saat ini ya, kita adalah bait Allah di mana Tuhan ada di dalam kita. Dia akan menjawab karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia akan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita lakukan. Nah, gitu. Intinya gitu sih. Jadi balik-balik lagi adalah Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Ya. Hati yang layak untuk bertahta di dalamnya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun engkau memohon kekuatan daripada Tuhan, dan Roh Kuduslah yang mentranslate bahasa air matamu kepada Tuhan, Ibu Agnes. Bu Agnes, tadi air matamu keluar ya. Itu adalah bahasa. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti, ya. Jadi bahasa air mata dia mengerti ya Bu Agnes. Ada lagunya loh itu loh. Ya, kau ubah air mataku jadi permata. Ya. Yang paling mengerti hatimu adalah Tuhan, Bu. Dan engkau sendiri, ya. Jadi miliki hati protes, miliki hati dokines. Lanjut. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, kita dapat bertahan. Nah, ini saya bedakan ya warnanya supaya kita bisa hanya karena kasih karunia Tuhan kita dapat bertahan. Jadi semua adalah karena Tuhan. Iya, berarti sinergi. Allah turut bekerja, kita juga berusaha bangkit, terus menerus. Allah bekerja, kita terus hidup, terus kita bangkit, sinergio, dan untuk mencapai apa yang akan kita dapatkan, menunggu kairosnya Tuhan, miliki hukumone, miliki hati protes, dan miliki dokumen. Wah, sudah banyak nih ilmunya nih untuk GPC ini ya. Jadi ini dia, nanti Bu Yola jangan lupa buat lagi ya dari urutan khotbah saya ini ya. Oh, ya. Siap. Ya, ini betul. Ini adalah langkah kita untuk menuju kemenangan itu dengan tuntunan Roh Kudus. Ya. Nanti ayatnya boleh Bu Yola pilih dari tadi yang saya tayangkan tadi ya. Ini nanti saya kirim ke Bu Yola semua bahan khotbah saya ini. Ya. Lalu yang menghibur kita adalah ya, ketika melalui hal berat,
Ketika kita sanggup melaluinya, itu membuktikan siapa kita. Karakter kita teruji, ya. Karakter yang kuat diuji lewat berbagai-bagai ujian-ujian itu. Bagaimana kita kuat? Karena Tuhan tidak pernah memberikan ujian itu melampaui kekuatanmu. Tolong dibaca ini, Sina. 1 Korintus 10 ayat 13. Yang keras ya, Sina, biar masuk di dalam lubuk hati kita semua yang paling dalam. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Perhatikan, Bu Agnes. Tuhan akan memberikanmu, Agnes, jalan keluar. Tuhan akan memberimu, Luciana, jalan keluar. Tuhan akan memberikan kepadamu, Ibu Yola, kesembuhan yang sempurna. Tuhan akan memberimu jalan keluar dan hikmat dari Tuhan, Miss Dina. Tidak akan melebihi kekuatanmu, Agnes Maria. Katakan amin, Agnes Maria. Amin. Tuhan lagi membuat engkau kuat, Agnes Maria. Ya, tidak ada yang kebetulan. Agnes Maria bisa ada di dalam grup Bu Yola, Great Parent Community, untuk bertemu dengan Tuhan yang memberikan kepada kamu hati yang protes dan hati yang dokumen. Ya, Agnes, kuat. Ya, cerah. Lebih cerah lagi ya. Jangan buka celah buat iblis untuk membuat engkau protes-protes, mewek-mewek. Ya, tenang iblis. Kalau kamu lemah, aduh, iblis, menang dia. Harus engkau menang, ya. Katakan, aku kuat. Ya, bertahan dalam ujian, ya. Mantap. Kembali lagi ke slide. Nah, kalau mau jujur, siapa yang sanggup berterima kasih kepada Tuhan atas pencobaan? Boleh tanya kepada Bu Agnes, ketika engkau mendengarkan diagnosa anakmu memiliki sesuatu hal yang berbeda, itu apakah engkau sanggup mengucap terima kasih kepada Tuhan? Sebagai manusia normal, tentu tidak ya Bu Agnes. Ya, pasti kita banyak bertanya, mulai protes, mulai mengingat-ingat, mulai merasa guilty, mulai bersalah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masuklah intimidasi, mulailah kita nangis, mulailah kita down, mulailah kita hilang, mulailah kita malu, mulailah kita lemah. Tuhan berkata, hai Agnes Maria, aku tidak akan memberikan beban yang tidak sanggup engkau tanggung. Ya, Bu Agnes? Ya. Ya. Kalau mulai ada pertanyaan kepada Tuhan, ingat protes. Hati yang tulus menerima keadaan. Masih tanya-tanya lagi, ambil air, ya, minum. Karena Bu Pendeta lagi haus, ya. Aku serius banget nih, langsung kepengen. Saya memang lagi haus. Iya, daripada mikir yang macam-macam. Agnes Maria tuh, Agnes Maria udah ceria tuh. Haleluya. Tuh, ayo kita minum Agnes Maria. Nah. Ya. Tuhan mengasihimu, Agnes Maria, ya. Dicatat baik-baik tadi ayatnya itu ya. Lanjut. Sanggupkah saya tetap bersyukur dalam pencobaan? Kalau Tuhan ada di dalammu seperti apa tadi yang sudah dibacakan Ibu Yola, kalau Tuhan ada di hatimu,
Roh Kudus ada di hatimu, engkau yang disanggupkan mengucap syukur dalam segala hal. Katakan amin. Amin, Jadi amin. Tuhan yang buat engkau sanggup. Lanjut. Ya. Jadi ini adalah kualifikasi orang-orang yang memiliki hati dokime, yaitu hati yang kuat, memiliki hati yang mengasihi dan peka, yang meneteskan air mata ketika menyaksikan umat Allah menyimpang dari jalan kebenaran ke dalam dosa dan kesalahan, atau meneteskan air mata ketika melihat orang terzolimi, atau meneteskan air mata ketika orang jatuh ke dalam dosa, atau meneteskan air mata ketika menghadapi beban berat. Oleh karena itu, pastikan engkau berlatih untuk bisa bertahan sampai memiliki dokime, bertahan menghadapi ujian itu. Pemulihan hidup akan terjadi saat ada hati yang lemah lembut, hati protes, dan hati dokime, hati kuat bertahan dalam ujian. Jadi hari ini berulang-ulang Tuhan berbicara kepadamu dan kepadaku, ya Bu Luisiana, Andini, Ibu Yanti Bandoso, Nancy, Devi dan Pak Samuel, Justina, Bu Yola, dan Agnes. Tuhan sedang berkata kepadamu, dokime anakku, bertahanlah anakku, bertahanlah menghadapi ujian anakku. Karena seumur hidup kita, selagi kita masih hidup, selagi masih bernapas, yang nama gangguan, yang nama ujian selalu ada. Ya, Pak Rektor, ada kan pernah kuliah di samping saya, rektor saya nih. Ada Pak Rektor saya di samping saya. Kami pernah kuliah tentang psikologi dihubungkan dengan teologi. Ternyata selagi manusia atau orang itu hidup di bumi itu, pasti selalu terjadi yang namanya gangguan. Jadi jangan heran kalau ujian selalu ada. Itu untuk membuat engkau aktif dokimenya itu. Aktif protesnya itu. Jangan protesnya yang aktif, protes. Dan hupomonenya juga bekerja. Ya. Ada sinergio. Allah bekerja, kita juga berjuang. Ya, Ibu Nova, hebat ini ilmunya nih. Wah, udah jadi pada sarjana teologi ya nanti semuanya nih pinter-pinter nih ya. Para great parent community ya. Wow, haleluya ya. Jadi, inilah pesan Tuhan untuk kita semua, para mama dan para orang tua yang istimewa. Ya, terutama untuk Agnes Maria yang hari ini berani bersaksi. Jadi, inilah yang perlu kita jalani di dalam perjalanan kehidupan kita selama kita di bumi ini, selama kita masih terus melewati ujian-ujian itu. Percayalah Allah turut bekerja. Milikilah hati yang kuat, hupomono. Sabar menanti jawaban Tuhan, menanti kairosnya Tuhan. Dan ketika engkau menanti semuanya itu, jangan izinkan hatimu protes-protes. Miliki hati protes. Dan bertahanlah dalam ujian. Dokime, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya akan menutup khotbah saya ini dengan lagu pujian yang akan dipasang oleh Ibu Yola, dan nanti saya akan mendoakan para mama satu persatu. Selamat datang Bu Meina. Ya, nanti Bu Meina boleh melihat khotbah saya di YouTube ya Bu Meina ya. Gak apa-apa. Nanti ada tayang di YouTube kan nanti Bu Yola. Mari kita dengarkan pujian ini. Kita dengarkan sepenuh hati. Haleluya.
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Khusus untuk Agnes, masih ada? Agnes Maria? Ya. Saya mau berdoa untuk Agnes Maria. Ya. Tangan kanannya taruh di pas di detak jantungmu ya, Agnes Maria. Bapa dalam surga, hamba berdoa secara khusus untuk anakmu Agnes Maria. Engkau sudah mendengarkan jeritan hatinya, air matanya, kebingungannya, pertanyaannya, Tuhan. Engkaulah yang memberi kekuatan untuk Ibu Agnes Maria. Di dalam menerima kenyataan ini, Tuhan, berikan dia hati yang protes, hati yang tulus menerima keadaan ini. Roh Kudus menolongmu. Tuhan yang memberikan engkau kekuatan dan Tuhan yang memberikanmu jalan keluar. Engkau pasti kuat. Pandang Tuhan, jangan lemah. Tuhan pasti punya cara menolongmu dan memberikan kamu hikmat untuk dapat membimbing anakmu menjadi anak yang berkenan, anak yang luar biasa, anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
kemuliaan bagi Engkau dan seisi rumah, bahkan bagi dunia ini. Terima kasih Bapak Yesus. Engkau juga memberikan kekuatan kepada Ibu Yola, Tuhan, di dalam masa menantikan kesembuhannya ini, Tuhan. Sempurnakan kesembuhannya, Tuhan. Engkau menjamah dia, memberikan kesembuhan yang sempurna, paripurna, sempurna, sembuh, Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Teruslah Engkau menjadi alat kerajaannya untuk menghibur mereka yang mengalami yang seperti yang Kau alami. Karena Engkau sudah melaluinya, Engkau sudah dokine. Tularkanlah dokine itu kepada para mama, kepada para orang tua yang memiliki anak istimewa. Terima kasih. Dikuatkan Engkau Dina Tania di Bali. Diberikan hikmat surgawi kepadamu membimbing Nathan dan Bella. Teruslah berikan yang terbaik, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Tuhan bekerja. Dan Tuhan tidak pernah memberikan yang melebihi kekuatan manusia. Pasti engkau akan diberikan oleh Tuhan jalan dan hikmat dari Tuhan untuk membimbing kedua anakmu dan untuk membangun bisnismu di Bali. Diberikan kepada engkau hikmat dari surga sehingga engkau bisa menciptakan minuman-minuman sehat untuk bisa dijual dan semakin banyak orang sehat melalui tanganmu. Haleluya, haleluya. Diberkati bisnismu di sini. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah berkat di Bali. Haleluya. Hamba juga berdoa untuk Luciana. Tuhan memberkati engkau Luciana. Tuhan memberkati engkau Giovanni. Giovanni, Tuhan mengasihi. Berikan roh yang kuat kepada Luciana. Dokimi, bertahan, bertahan. Buka jalan dalam setiap usahanya Tuhan. Supaya kehidupannya tercukupi. Supaya Giovanni juga boleh bertumbuh dengan baik. Semakin cerdas, pintar. Menjadi anak yang cerdas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan Ibu Luciana. Kuatkan juga Nova Lili Pali. Di dalam setiap permasalahan hidupnya Tuhan. Beri hati yang kuat. Hati yang protes. Hati yang bertemu. Sehingga Ibu Nova boleh melihat Tuhan punya cara yang hebat untuk menolong dia menghadapi berbagai ujian yang engkau sendiri tahu apa itu Tuhan. Beri kekuatan kepada anakmu ini, diberkati engkau Nova Lili Pali. Diberkati engkau Ibu Mena di Tangerang, miliki hati kuat dan jadilah berkat untuk orang-orang yang mengalami banyak pertanyaan dalam hidupnya. Engkau menjadi penghibur dan menjadi alat Tuhan untuk menguatkan para mama yang istimewa. Berkati juga Andini ya Tuhan sebagai ibu asrama, roh kuat, hikmat dari Tuhan ada padamu Andini, sehingga kamu bisa menjalani tugas pelayananmu dengan baik. Berkati juga Ibu Nancy, berkati dalam setiap kehidupan dan pelayanannya. Berkati Ibu Yanti Bandoso, menjadi tiang doa, pendoa yang mendoakan banyak orang. Berkati, beri kesehatan buat Ibu Yanti Bandoso. Berkati Ibu Devi, di dalam setiap kehidupannya Tuhan, jadikan juga dia alat kerajaan-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, menghibur banyak orang, dan mengajak orang kepada Tuhan. Berkati Pak Samuel, Pak Semi, semua adalah dari terima kasih Tuhan. Balut hati yang luka, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Beri jalan keluar dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Semua kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang anaknya meninggal siapa deh Bu Yola? Ibu Mincen. Ibu Mincen ya. Nanti kita doakan khusus ya Ibu Mincen. Ya. Oke, terima kasih Miss Indiana.
Ini saya ada sedikit pengumuman ya. Sebentar. Oke. Ini untuk teman-teman yang baru maaf. Oke, untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, partisipan yang baru, ini sekali lagi saya jelaskan sedikit bahwa Great Parents Community ini adalah komunitas untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Kami memiliki kegiatan 2 kali sebulan untuk fellowship dan parents talk. Juga ada webinar. Kami juga memiliki program untuk pendampingan dari sesama orang tua, juga konseling dari para pendeta dan konselor profesional. Kita ada WhatsApp group, jadi untuk komunikasi, mau sharing atau mau curhat atau berbagi informasi, kita bisa di WhatsApp group kita. Dan berikutnya kita akan mengadakan kelas online, sementara ini ya, kita lagi mengusahakan supaya ada kegiatan juga buat anak-anak kita. Dan yang berikutnya ini, karena kita adalah bagian dari Royal Family Acts University International Ministries, kita punya banyak kelas dan kegiatan juga yang bisa diikuti oleh teman-teman. Gitu ya. Sebentar. Nah, ini berita duka yang kita baru terima kemarin ya. Ada anak dari rekan kita, Ibu Mincen yang anaknya baru saja meninggal hari Selasa kemarin dan baru dimakamkan juga hari Kamis. Jadi kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan, karena ini memang pasti berat sekali ya, putra satu-satunya dan meninggal kemarin di usia 25 tahun. Oke, nanti kita doakan sama-sama. Lalu, nah ini, kita punya teman yang ulang tahun ini, hayo. Kak Luisiana, mana orangnya? Hayo, kita maaf nih, belated birthday jadinya, soalnya baru dapat datanya kemarin itu. Selamat ulang tahun ya Ibu Kak Luisiana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, semoga makin banyak berkatnya untuk terus jadi berkat ya. Amin. Amin. Oke, maaf terlambat, soalnya datanya baru dapat. Oke, nah ini buat bulan November nanti, untuk sementara saya waktunya masih belum ini ya, karena banyak yang bentrok. Saya bingung juga menentukan waktunya. Tapi kita udah ada rencana bahwa yang fellowship nanti dengan Pastor Pak Nengah ya, dan ada parents sharing session itu nanti dari Kak Nova. Nah ini Kak Nova ini anaknya sudah dewasa, SD dewasa. Jadi buat teman-teman yang punya anak ASD mungkin bisa belajar banyak dari Kak Nova nanti ya. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa kita punya tim support nih. Ya, ada rekan-rekan pendeta dan konselor dan ada mentornya juga. Mentornya adalah ini baru 3. Ada saya, ada Kak Mona dan Kak Nova. Kalau mau perlu pendampingan bisa nanti WA ke saya aja gitu ya. Terus ini pendeta dan konselornya bisa nanti hubungi saya, nanti akan saya aturkan jadwalnya. Lalu, maaf, bentar. Maaf, saya mesti buka pintu sebentar ya. Oke, yang berikutnya, nah ini kita yang akan mengadakan kegiatan online belajar jemputan dari Kak Mona. Nah, untuk sementara nanti kita akan data dulu siapa aja yang tertarik, lalu alat-alatnya bisa disediakan nanti oleh Kak Mona, atau mungkin kalau yang jauh banget atau kira-kira bisa mencari bahannya sendiri boleh juga. Nanti kita atur lagi untuk jadwalnya. Jadi sementara kalau ada yang tertarik nanti hubungi saya. Pokoknya nomornya GPC adalah nomor saya, udah gitu aja, nggak usah pusing ya. Nanti saya yang bantu ngurusin segala macam. Oke. Terus, nah ini juga ada satu lagi beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh teman-teman. Ini tiap hari Selasa itu kita ada Mesbah Ginosko itu jam 4:30 pagi. Lalu ada kegiatan Rafa, ini tiap jam 6:30 hari Jumat. Dan ini yang tadi dari Miss Indiana itu punya ada 2 kegiatan. Mama baca Alkitab itu tiap hari, setiap hari jam 9 malam.
menggali satu pasal, membaca dan menggali dari satu pasal tiap hari. Dan juga untuk anak-anak itu ada jam 5.45 pagi, baca dan menggali satu pasal juga sama. Jadi silahkan diikuti kalau memang bisa, karena buat saya sih ini kegiatan-kegiatan ini sangat memberkati ya. Gitu. Oke, demikian informasi dari saya. Untuk selanjutnya saya minta Kak Samuel untuk lanjutkan dengan doa syafaat, nanti diakhiri dengan berkat dari Ibu Pendeta Indiana. Silakan Kak Samuel. Ya, baik, Bu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak ada henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami sadar, Bapak, kami dapat berkumpul di sini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berdoa bagi komunitas kami, ya Bapak, khususnya untuk GPC sebagai kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan, agar dapat terus menjadi berkat bagi semua orang dan sebagai sistem support bagi orang tua ABK pada umumnya, serta bagi komunitas GPC pada khususnya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Hopumene dan Sunergeo bagi teman-teman GPC agar kuat menjalani kehidupannya Tuhan sampai saat ini Tuhan. Bagi teman-teman GPC bisa menjadi surat terbuka juga ya Tuhan dan menjadi berkat bagi sekitarnya dan bagi kita semua. Dan anak-anak dalam komunitas ini juga ya Tuhan, serta bagi orang tuanya dan keluarganya. Dan saat ini juga kami berdoa buat Kak Laumin, Zen, dan keluarga yang berduka karena anak yang telah Engkau panggil. Kami percaya Engkau sudah memberi ke tempat yang tenang ya Tuhan. Dan berilah penghiburan buat keluarga ini, berilah kekuatan buat mereka semua. Juga kami berdoa buat teman-teman dan keluarga yang sedang sakit. Kami percaya mujizat-Mu masih ada ya Tuhan sampai saat ini ya Tuhan buat mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ini doa yang kami bisa sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh berkuasa atas kehidupan kami semua ya Tuhan. Kami alaskan doa ini ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bu Indiana bisa tutup dengan berkat. Itu ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau para mama. Tuhan sendiri memberikan kepadamu hikmat dari surga. Engkau dibuat menjadi kuat dan engkau akan diberi petunjuk harus melakukan apa, harus berbuat apa. Milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Diberkati engkau, diberkati anak-anakmu, diberkati apa yang kau usahakan, melindungi kemanapun engkau melangkah. Kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa beserta engkau para mama dan para orang tua dan para ayah yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Manapun engkau melangkah disertai oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum bubaran kita foto dulu yuk. Silahkan dibuka dulu. Kameranya. Buka dulu kameranya, please. Bentar, rambut Bu Pendeta belum rapi. Oke. Udah? Udah. Belum nih. Kak Yanti, mana Kak Yanti? Oh, Kak Yanti. Kak Yanti, Kak. Mana nih? Yanti. Kak Samuel buka Kak kamera. Dwi ada ininya, mana orangnya? Dwi. Udah? Nah, kita pakai istilahnya Buncis. Indiana buncis. Nah, 1, 2, 3 buncis. Buncis. Wah, Agnes cantik ya. Satu lagi. Agnes tuh, kalau senyum cantik sekali, cerah ya. Nah, tuh. Udah ada yang buka lagi. Nah, tuh ada Kak Yanti. Oke, lagi. Kak Yanti, yuk buka. 1, 2, 3. Buncis. Dah, sip. Ya. Oke, Oke, terima kasih.
semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yola, terima kasih Pendeta Indiana, Terima kasih. Bu Sandini, Bu Tuhan Dina, memberkati. Ibu Nova. Memberkati semuanya. Bye-bye.